Halo semuanya, selamat datang di tutorial DNS. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS space ya, tentang spreadsheet DNS space luar angkasa. Oke, jadi di pertama yang bisa kita lihat itu cuma ada satu tab di sini, yaitu space tracker. Pertama itu ada namanya legenda. Legenda itu maksudnya cuma kayak penunjuk ya gitu. Ini nama negara, berhubung pada tahun 1946 itu belum ada sama sekali badan luar angkasa, maka masih kosong semua. Nanti kalau kalian mau bentuk badan luar angkasa, itu kan bentuknya di ya terserah, event lokal atau event internasional. Nanti saya bakal masukin nama negaranya apa sama nama agensinya apa. Oke, kita mulai nih. Pertama untuk kelas ini itu menunjukkan kelas space kalian, sama kayak espionase tadi. Kalau espionase tadi tier, kalau ini kelas. Oke, jadi kelas ini saya jelasinnya udah saya masukin di sini. Oke. Jadi sistem kelas ini bakal semua negara pada saat ini berada di kelas 5. Karena pada tahun ini itu roket kan belum terlalu signifikan pengembangannya, baru Jerman yang udah mengembangkan roket, dan itu pun udah nggak pengaruh lagi karena udah selesai perang dunia. Oke, jadi pertama saya jelasin itu kelas 5. Kelas 5 itu kelas yang paling rendah dalam eksplorasi luar angkasa. Semua negara yang membuat agensi bakal mulainya di kelas 5. Oke. Kelas 5 ini negara itu belum punya kemampuan untuk eksplorasi luar angkasa, tapi mereka tuh udah memiliki kemampuan untuk meluncurkan roket. Untuk saat ini tuh Jerman, tapi berhubung Jerman udah dikalahkan sama 4 negara, jadi negara yang saat ini berada di kelas 5 itu seharusnya Amerika, Inggris, Prancis, sama Uni Soviet. 4 negara itu yang mempunyai kemampuan untuk akses ke roket ya. Nanti akses terbuka itu roket ringan. Kelas 4. Nah, kelas 4 ini bakal naik ke kelas 4 kalau negara-negara tadi itu membentuk badan luar angkasa. Kalau mereka membentuk badan luar angkasa, maka mereka bakal dapat akses ke roket sedang sama satelit. Itu kelas 4. Lanjutnya kelas 3. Kelas 3 itu negara yang kemampuan luar angkasanya sudah tingkat menengah. Kenapa mereka tingkat menengah? Karena mereka sudah mengirimkan paling tidak puluhan misi luar angkasa. Misal ngirim uji coba roket, uji coba satelit, mengirimkan manusia ke luar angkasa. Itu kelas 3. Kelas 2 itu bakal tercapai oleh negara yang sudah mengirimkan manusia ke luar angkasa dan berhasil ya. Pokoknya semuanya tuh harus berhasil baru bisa mereka naik kelas. Nah, kalau mereka bakal naik kelas 1, itu artinya mereka udah berhasil mendaratkan manusia ke planet lain. Misal ke bulan ya, walaupun bulan bukan planet, tapi saya anggap planet aja. Dia terrestrial body sebenarnya, terrestrial body. Itu baru kelas 1. Kalau saat ini kelas 1 itu ya kayak China, Soviet, Rusia, Amerika, EU, itu kelas 1. Karena kita baru mulai 1946, gak ada negara yang memiliki badan luar angkasa. Jadi semuanya itu nggak ada kelas kecuali 4 negara tadi. Kelas 5 mereka, sampai mereka mendirikan badan luar angkasa itu kelas 4. Oke, lanjut lagi kita ke
ke yang namanya space tracker tadi ya. Nah jadi gini, di kolom merah ini tuh ada, kalau ini kan tadi negara, ini kelas. Nah ini ada namanya Earth Based Infrastructure. Ini infrastruktur yang berada di bumi. Ada dua jenis infrastruktur. Yang pertama ground center, yang kedua itu pabrik. Nah ground center itu apa artinya? Ground center itu adalah bangunan yang mengatur misi luar angkasa kalian. Misal kalian pada saat ini levelnya level 5, punya satu ground center. Nah level 5 pada satu ground center itu dia cuma bisa mengoperasikan satu misi luar angkasa pada satu ground center. Kalau dia kelasnya kelas 4 bisa 3, kalau dia kelas 3 5, kalau kelas 2 10, kalau kelas 1 25. Itu artinya satu ground center bisa mengendalikan seberapa banyak misi luar angkasa. Ya kalian bisa produksi 2 ground center, atau kalian mau bangun 5, 10, 100, terserah kalian. Terus pabrik, kalau pabrik itu untuk pembangunan semua negara. Jadi gini, satu pabrik itu bisa produksi satu teknologi antariksa, yaitu misalnya satelit atau roket atau lunar base atau space station. Itu satu pabrik satu, tapi pabrik tadi bisa gabung-gabung rame-rame buat maksimal 5. Jadi misalnya gini, kalau satu dia buatnya 10 tahun, kalau dia 2 jadinya bisa 5 tahun, kalau dia 3 bisa jadi 4 tahun, kalau dia buatnya maksimal 5 ya, maksimal 5 pabrik pada satu produksi. Bisa misalnya lebih cepat jadi 1 tahun cuma atau gimana itu. Di kolom kedua itu pabrik yang digunakan, itu cuma untuk menunjukkan jumlah pabrik yang saat ini digunakan. Terus kita lanjut ke satelit. Satelit itu ada 3, Deep Space Probe, Research Satellite, sama Space Telescope. Ya itu kalian bisa cari sendiri apa aja fungsinya. Ya kalau kalian kirim ya bagus gitu. Terus ada Space Station. Space Station ini ada yang kecil, small, medium, large. Yang kecil itu Skylab, kalau yang sedang itu Mir-nya Soviet, kalau yang besar tuh ISS. Terus adanya Off Earth Base, itu untuk mendirikan markas luar angkasa di bulan. Kalian nanya-nanya nih, misal kenapa sih harus ngirim ini ke luar angkasa, apa untungnya? Ya lagi di era-era perang dingin gini, pertama untungnya ya kalian lebih hebat dari negara lain, dan ada kemungkinan besar negara-negara AI bakal mendukung kalian. Misalnya kalian hebat, kalau kalian bisa menghasilkan suatu hal yang hebat, ya negara-negara tersebut bakal berpihaknya ke negara kalian gitu. Terus ada keuntungan lain nggak? Ada keuntungan lainnya, misal kan ada kemungkinan agar PDB tersebut bertambah. Kok bisa sih nambah pertumbuhan PDB-nya? Karena ya banyak investasi asing bakal masuk, karena mereka melihat bahwa negara kalian itu maju, negara yang hebat. Oh, seharusnya saya investasi aja di negara itu karena udah terbukti hebat gitu. Terus ada namanya biaya dan konstruksi, oke? Jadi nih di DNS Intelligence dan DNS Space tadi itu kalian berdua di 2 spreadsheet itu nggak perlu diapa-apain, cuma kalian tujuannya cuma untuk kalian lihat aja, nggak usah kalian apa-apain. Nah untuk pembangunan itu ada beberapa biaya dan konstruksi, bisa kalian lihat di channel petunjuk luar angkasa. Itu kalau untuk roket, suborbital roket itu 3,5 juta, waktunya 6 bulan. Suborbital itu maksudnya apa? Ya mereka udah berhasil sampai keluar angkasa, tapi sebelum bisa mengorbit 1 kali bumi, dia udah jatuh lagi, udah harus turun. Apa itu biasanya? ICBM-nya buat nuklir itu biasanya suborbital dia. Terus ada light rocket itu roket ringan, biasanya cuma untuk bawa satelit atau bawa orang. Ya biasanya sih satelit ya. Jaraknya nggak jauh, paling cuma 100.000 km orbitnya. Kalau medium rocket itu kalian bisa bawa orang keluar angkasa, sampai bawa, kalau heavy sama super heavy itu, kalau heavy ya menurut saya sih bisa sampai ke bulan ya, sampai untuk nurin orang ke bulan. Super heavy itu buat bawa space station, walaupun sebenarnya space station itu bisa dibuat pakai light rocket, tapi harus dikirim berkali-kali. Misal kalau kayak kalian mau buat small space rocket pakai light rocket, maka kalian harus mengirimkan paling tidak 10 kali light rocket buat mengirimkan pembuatan space station gitu. Kalau off earth base itu pokoknya biaya sama waktu sudah ada semua ya di channel petunjuk luar angkasa.
Nanti saya kasih untuk produksinya gimana ya, pakai cara dulu. Udah ada template-nya di channel produksi, ada template-nya. Tapi perlu diingat, kalian nggak bisa langsung produksi, kalian harus riset dulu. Karena semua orang belum punya kan. Kecuali 4 negara tadi ya, si Amerika, Soviet, Inggris, sama Prancis, mereka sudah punya desainnya V2-nya Jerman. Kalau mereka membuat desain baru ya mereka harus riset gitu. Sekian tutorial DNS kali ini, sampai berjumpa di tutorial berikutnya.